Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Ya, sehat, alhamdulillah. Oke, bagi yang sakit, kita doakan semoga yang sakit lekas sembuh, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semuanya, hari ini kita akan membahas tentang akhlak mulia, yaitu bagaimana cara meneladani akhlak mulia dari Sayyidah Fatimah Zahra. Di sini siapa yang tahu siapa itu Sayyidah Fatimah Zahra? Ya, Fatimah Zahra adalah putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Siti Khadijah. Beliau dijuluki sebagai perempuan ahli surga. Masya Allah. Sayyidatul Fatimah Zahra tidak pernah menggunakan lisannya kecuali untuk mengatakan kebenaran. Beliau tidak pernah berbohong. Beliau selalu berkata jujur. Nah, beliau juga tidak suka bergosip, apalagi mengadu domba. Beliau tidak pernah menyebutkan keburukan-keburukan orang lain, apalagi menyebut orang lain dengan kata-kata yang buruk. Beliau juga tidak suka bercanda berlebihan, apalagi mengatakan hal yang sia-sia. Sayyidatul Fatimah Zahra mendapat julukan Az-Zahra karena beliau tidak pernah haid. Beliau sangat suci ya. Beliau tidak pernah haid, bahkan saat melahirkan pun masa nifasnya hanya sebentar. Sejak usia 5 tahun, beliau sudah mendapatkan kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu menemani ayahnya atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menemani, membantu untuk menyebarkan dakwah Islam pada umatnya. Nah, bahkan ada suatu ketika di mana Sayyidah Fatimah berusia 5 tahun melihat kafir Quraisy menaruh isi perut binatang di punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sujud, sedang gerakan sholat nih, sujud, ditaruh isi perut binatang yang sangat menjijikkan di punggungnya. Lalu gadis kecil itu, Sayyidatul Fatimah, berlari menghampiri Rasulullah SAW sambil menangis, sambil menyisihkan kotoran-kotoran isi perut binatang tersebut, menangis kepada ayahnya. Beliau tidak terima, beliau tidak rela. Namun ayahandanya hanya berkata, "Jangan menangis, karena Allah akan menenangkan Islam." Ketika menginjak usia remajanya, Sayyidatul Fatimah Zahra terkenal dengan kesabaran yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena pada saat di bawah tekanan Quraisy, beliau kehilangan 3 saudaranya. Lalu beliau juga harus melihat ayah kandungnya disiksa terus-menerus oleh kafir Quraisy. Rasulullah SAW disiksa terus-menerus. Bayangkan, kita sudah kehilangan 3 saudara kita, lalu kita harus terpaksa melihat ayah kita disiksa terus-menerus. Bayangkan sesabar apa Sayyidatul Fatimah itu. Nah, tapi kesabaran dari Sayyidatul Fatimah itu menjadikannya karakter tersendiri, sehingga beliau menjadi wanita yang sangat tangguh, sangat sabar, bahkan ketika beliau menikah dengan Ali. Nah, di sini kan juga tentang kisah Sayyidatul Fatimah Zahra menikah dengan Ali sudah banyak yang tahu ya kisahnya. Cinta dalam diam kalau kata orang-orang, kalau kata orang zaman sekarang. Itu pun dari kisahnya beliau juga menunggu Ali sebenarnya ya. Membayangkan betapa sabarnya beliau menunggu. Akhirnya didatangkanlah Ali dengan penuh perjuangannya, sampai Ali menjual baju perangnya, baju besi ya, sebagai mahar untuk menikah dengan Sayyidatul Fatimah Zahra. Ya, jadi mengajarkan kalau kita sabar, kita akan mendapatkan hasilnya. Pokoknya sabar terus. Nah, akhlak yang kita pelajari dari kisah Sayyidatul Fatimah Zahra adalah kesabaran yang sangat luar biasa, menjadikannya seorang wanita yang mulia. Makanya beliau juga dijuluki sebagai
pemimpin wanita penduduk surga. Masya Allah. Nah, baik, semoga kita dapat mencontoh perilaku dari Sayyidatul Fatimah Zahroh, putri dari Rasulullah SAW, dengan Siti Khadijah. Baik, sekian dari saya hari ini materi pelajaran. Semoga banyak hikmah yang bisa kita ambil ya. Kalau kita dijahatin orang, kita sabar aja, sabar, tetap melakukan yang terbaik. Jangan ada niat untuk balas dendam, karena balas dendam itu juga tidak baik. Sebaiknya kita berserah kepada Allah, bukan pasrah ya, tapi berserah diri, menyerahkan segala urusan kepada Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan, sehat walafiat, diberikan berkah dalam ilmu kita. Mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.